Halo sahabat-sahabat keluarga Pandu. Selamat bertemu kembali dalam program Setetes Embun Bagi Jiwa. Renungan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 13-16a. Menurut terjemahan baru edisi kedua dari Lembaga Alkitab Indonesia. Namun sebelum mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, agar kami mampu memahami dan melaksanakan firman Tuhan. Amin. Yohanes 19 ayat 13-16a. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Lihatlah rajamu." Lalu berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Bung Karno atau Presiden Soekarno pernah mengatakan, kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat, dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi ada orang yang merasa bahwa kekuasaan adalah segala-galanya, dan dia bisa mengorbankan apa saja, termasuk mengorbankan imannya kepada Tuhan demi mendapatkan kekuasaan. Untuk itu saya mau memulai renungan embun pagi ini dengan mengatakan, jangan sampai takut kehilangan kekuasaan atau jabatan atau kedudukan, maka kamu berkompromi dengan kekuasaan yang ada dan tidak berani jujur dan berpegang pada kebenaran. Jangan berperilaku seperti imam-imam kepala yang tidak mau mengakui Yesus sebagai raja dan mengatakan bahwa kami tidak mempunyai raja selain Kaisar. Mereka berkata demikian karena takut dicap melawan Kaisar. Kalau melawan Kaisar, maka mereka juga bisa kehilangan kedudukan mereka dan bernasib sama seperti Yesus karena dianggap sebagai penjahat politik. Ada banyak cerita tentang orang-orang yang terpaksa tidak lagi mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhannya karena lebih tertarik pada jabatan atau kedudukan atau status sosial yang akan diperolehnya. Janganlah kamu demikian. Kenyataan semacam ini menunjukkan bahwa orang lebih membutuhkan kedudukan atau jabatan atau status sosial dibandingkan keselamatan dari Kristus. Keselamatan ditempatkan di bawah kenikmatan hidup yang didapatkan dari dunia ini. Ini bukan berarti kita harus menolak kedudukan atau jabatan atau status sosial dalam kehidupan ini. Saya juga tidak bermaksud mengatakan bahwa orang Kristen tidak boleh menerima jabatan atau kedudukan atau status sosial yang baik yang diberikan kepadanya. Tetapi yang ingin saya tekankan adalah, jangan sampai karena untuk mendapatkan semua ini, kita mengorbankan keselamatan yang telah kita terima dari Yesus Kristus. Sekali lagi, jangan mengkhianati Kristus demi kenikmatan hidup di dunia. Ingatlah bahwa Yesus justru meninggalkan semua kehormatan yang dia miliki demi menyelamatkan kita manusia. Hari ini, ketika kita merayakan Kamis Putih, kita diingatkan akan keteladanan Yesus saat dia membasuh kaki murid-muridnya. Kepada Petrus, Yesus katakan, siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Kita semua sudah bersih, karena tubuh kita sudah dibenamkan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Air baptisan sudah menjadi tanda pembasuhan diri kita. Tetapi kaki kita perlu dibasuh, karena kaki kita membuat kita sering melangkah di jalan yang tidak dikehendaki Tuhan. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kaki kita mungkin membuat kita berjalan di jalan yang hanya bertujuan untuk kesenangan diri kita sendiri,
berjalan di jalan kehormatan duniawi, tetapi membuat kita berjalan membelakangi dan meninggalkan Yesus Kristus. Di beberapa negara, Kamis Putih juga menjadi kesempatan untuk umat mengaku dosanya dan melakukan pembersihan diri. Untuk itu di perayaan Kamis Putih ini, marilah kita mengaku segala dosa kita yang telah membuat kita mengesampingkan Yesus Kristus dan menomorsatukan diri kita. Dan marilah kembali membasuh kaki kita, supaya jalan hidup kita kembali diluruskan Tuhan. Dan mereka yang juga berjalan mengikuti jejak kita tidak akan tersandung atau tersesat, karena mereka yakin dan percaya kita berjalan di jalan Kristus dan menuntun mereka juga menuju kepada Kristus. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Pengasih, tolonglah kami agar jangan kami terlena dengan kenikmatan duniawi dan meninggalkan iman kami kepada Yesus Kristus. Ya Yesus Kristus, terangilah hati kami, agar kami jangan terlena dengan semua tawaran kenikmatan dunia ini, dan mengorbankan iman percaya kami kepadamu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami dalam membuat keputusan yang benar, seturut dengan kehendak Allah. Amin. Teruslah membangun iman dan mengelola hidup bersama. Tuhan Yesus memberkati kita.